puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan umur dan waktu untuk dapat bersilaturahmi, dan dalam kesempatan ini dalam Takribat Media di pagi hari ini. Tentunya kita sama-sama saling mendoakan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa menjalani aktivitas kita dan selalu senantiasa diberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman media, kita ketahui bahwa pemerintah telah resmi mengajukan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas perubahan tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah membukakan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk ikut mencermati semua dokumen dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Sekali lagi https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Dan pada kesempatan ini izinkan saya kemudian juga memberikan respon terkait dengan pemberitaan yang berkembang dan juga mungkin pertanyaan dari berbagai organisasi guru, rekan-rekan guru dan media terkait dengan isu tentang penghapusan tunjangan kinerja guru. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama kita harus memegang prinsip bersama-sama bahwa guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Oleh karena itu, Kemendikbudristek selalu konsisten dan tidak pernah berhenti untuk berupaya memperjuangkan agar semua guru mendapatkan kesejahteraan yang layak dan kondisi kerja yang baik. Track record Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim sangat jelas. Rangkaian kebijakan Merdeka Belajar telah memberikan berbagai terobosan pendanaan pendidikan agar guru bisa lebih sejahtera. Memang masih banyak PR-PR kita, tapi trennya menunjukkan ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Mulai dari pengaturan alokasi BOS yang lebih berpihak kepada guru honorer, kebijakan BOS yang bisa ditransfer langsung ke satuan pendidikan, hingga dana BOS bisa dipergunakan lebih cepat oleh kepala sekolah termasuk untuk pembayaran guru honorer. Besaran dana BOS pun juga bervariasi berdasarkan indeks kemahalan sehingga memberikan ruang yang lebih besar kepada satuan pendidikan di daerah-daerah yang indeks kemahalannya tinggi untuk membayar guru-gurunya lebih baik lagi. Dan dalam RUU Sisdiknas ini, Kemendikbudristek terus berupaya bagaimana agar guru-guru Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dan ini ada beberapa poin inti yang ingin saya sampaikan dalam hal ini. Pertama, RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kita kepada guru dan penghormatan kita kepada profesi yang mulia dan terhormat ini. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi melalui proses sertifikasi, baik itu guru ASN dan non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut hingga pensiun, sepanjang tentunya mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi kunci Ibu Bapak. Poin berikutnya, saat ini Ibu Bapak ada 1,6 juta guru. 1,6 juta guru belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan karena mereka belum tersertifikasi, karena masih belum menunggu antrian pendidikan profesi guru. Dan ini antriannya 1,6 juta panjang sekali, dan ini perlu waktu lama yang untuk menyelesaikannya. Jadi artinya peningkatan kesejahteraan mereka pun juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, RUU Sisdiknas mengatur bahwa bagaimana kita memikirkan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk guru ASN, kita ingin bagaimana mereka mendapat penghasilan yang lebih baik melalui Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN, aparatur sipil negara, yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur oleh Undang-Undang ASN, tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang untuk PPJ. Untuk guru-guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah. Dengan demikian, Yayasan Penyelenggara Pendidikan dapat memberikan gaji yang lebih tinggi kepada guru-gurunya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan insentif-insentif yang dikira perlu oleh yayasan. Dan tentunya yayasan dan guru hubungannya akan semakin harmonis. Kita ingin Yayasan Penyelenggara Pendidikan juga lebih berdaya dalam mengelola SDM-SDM-nya. Pada intinya, Ibu Bapak semua,
pengaturan yang diusulkan oleh RUU Sisdiknas ini adalah bagaimana agar guru-guru kita, sekali lagi yang sudah mendapatkan peningkatan penghasilan, itu tetap dijamin sampai mereka pensiun, dan yang belum, yang 1, juta itu bisa segera untuk mendapatkan peningkatan penghasilan sehingga kesejahteraan mereka bisa jadi lebih baik, tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang yang mungkin kita nggak tahu. Kadang-kadang mereka ikut tapi mungkin dalam prosesnya belum masuk, ujian seleksinya gagal, ikut proses juga mungkin mereka masih belum bisa lulus. Itu ada beberapa proses panjang yang harus dilalui, dan ini yang kita kemudian ingin bagaimana caranya mereka bisa kemudian mendapatkan peningkatan penghasilan tanpa harus melalui antrian yang memang sangat panjang. Jadi ini yang menjadi kuncinya. Dan ini juga kabar gembira yang juga kita inginkan secara tegas dalam RUU Sisdiknas adalah pengakuan kepada pendidik PAUD. Artinya bukan saja guru yang saat ini existing masuk dalam kategori guru, tapi kita ingin juga melakukan perluasan. Dalam RUU ini, Satuan Pendidikan PAUD penyelenggara layanan untuk usia 3-5 tahun ini dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal, sehingga mereka pun juga dapat diakui dan dapat peningkatan penghasilan sebagai guru, dan juga berlaku kepada satuan pendidikan non formal penyelenggara program kesetaraan. Ini bagian yang prinsip yang tentunya kita perlu kawal sama-sama. Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi memperjuangkan agar guru mendapatkan kesejahteraan yang layak dan kondisi kerja yang baik adalah tujuan utama dari pemerintah. Melalui RUU Sisdiknas ini kita melakukan ikhtiar dan jalan perjuangan kita untuk menuju itu supaya bisa lebih baik lagi. Kami mengajak semua ibu bapak memberikan masukan dan saran yang tentunya konstruktif, bagaimana kita dapat mengawal RUU ini bersama-sama, dan tetap tentunya dengan melakukan analisis dengan sesuai dengan dokumen yang ada. Jangan sampai ada miskonsepsi ya ibu bapak, ada miskonsepsi atau mungkin interpretasi yang sebenarnya itu tidak tepat dengan apa yang sebenarnya kita ajukan. Terima kasih atas kesempatannya pada taklimat media ini. Semoga upaya kita ini dimudahkan, dilancarkan, diberikan berkah, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam memuliakan dan memperjuangkan profesi guru Indonesia.